Oke, itu cara agar kita terhindar dari dosa dan mungkin yang Jangan menganggap remeh dosa. Betul, jangan menganggap remeh dosa kecil terutama. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa walaupun kita di saat sendiri melakukan dosa atau maksiat, ingat ada Allah yang selalu mengawasi kita ya, Uma ya. Oke, sekarang sudah mulai terjawab ya, dosa kecil, dosa besar seperti apa? Pertanyaannya, bagaimana cara melebur dosa? Cara ampuh, amalan ampuh apa sih? Doa apa sih yang bisa membantu kita untuk bisa menghapus atau melebur dosa? Ya, 100 kali, 1000 kali kita begitu kepada Allah, kata Allah, berbuatlah sesukamu, pasti aku akan ampuni. Maknanya adalah Allah mengampuni semua dosa, tapi ingat, syaitan itu begitu cepat menjerumuskan kita. Sekali kita sudah mulai kepleset, setan gak akan pernah berhenti untuk semakin membuat kita jatuh lebih dalam. Jadi satu jawaban ya Uma, taubat ya. Betul, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Terkait dengan sholat taubatan nasuha. Beberapa orang berpendapat bahwa kita sholat taubat nasuha tuh nunggu melakukan dosa besar baru sholat taubatan nasuha. Ini mulai jadi pertanyaan, apakah betul kita melakukan sholat taubatan nasuha itu hanya di saat kita berbuat dosa besar saja, atau malah dihimbau untuk dilakukan setiap malam, setiap hari secara istiqomah, baik kita merasa melakukan dosa besar ataupun tidak? Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia dirikan sholat 2 rakaat untuk sholat taubat, selanjutnya dia beristighfar, minta ampun kepada Allah SWT, pasti Allah akan ampuni. Jadi kalau teman-teman mau sholat taubat adalah sebuah atau suatu hal yang sangat baik, tapi jangan lupa sholat taubat tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga perbanyak beristighfar. Rasulullah itu istighfar 70-100 kali dalam sehari, padahal sudah dijamin masuk surga. Oke, bicara masalah sholat taubatan nasuha, ini menarik ya Uma, karena beberapa orang termasuk saya pribadi kadang kurang memahami begitu. Untuk sholat taubat ini sebenarnya caranya itu seperti apa sih agar sholat ini diterima? Adab dari sholat taubat itu seperti apa? Apakah boleh digabung dengan sholat tahajud misalnya, dalam satu sholat digabung dengan sholat hajat dan taubatan nasuha, itu bolehkah karena ini sunnah hukumnya? Kalau sholat taubat, tadi Rasulullah ingatkan sholat 2 rakaat kemudian salam. Berkenaan dengan bagaimana caranya agar sholat taubat itu diterima oleh Allah SWT, ini sama seperti sholat-sholat lainnya. Bahwa sholat itu bisa diterima oleh Allah SWT kalau memang tadi ya niatnya lurus, betul-betul niatnya karena Allah. Karena syarat diterimanya ibadah adalah kalau niatnya lurus, lillah, dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita itu sholat, kita persiapkan. Artinya apa? Kita persiapkan, artinya nggak terburu-buru, kita khusyuk. Khusyuk itu kalau kita tenang dalam gerakan, kita paham dalam bacaan, kita hadirkan hati ketika kita sholat, kita rasa itu sholat terakhir kita. Masya Allah. Mau sholat khusyuk, mau sholat taubat, kita rasa kita khusyuk, kita rasakan betul bahwa itu sholat terakhir kita, itu kesempatan terakhir kita untuk minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun. Pasti kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu dengan cucuran air mata. Biasanya kita kalau melihat pendosa, ya orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, kebanyakan kita itu membenci. Ya, kita itu mengeluarkan sumpah serapah, masuk neraka kamu, pendosa kamu, kayak begitu. Padahal sebenarnya gimana sih Uma adab menghadapi orang atau manusia atau pendosa yang berbuat maksiat? Kita benci atau justru kita kasihani? Tidak boleh seorang muslim ini memandang seseorang, apalagi seorang mukmin ya, dengan mata benci. Yang kita benci adalah perilakunya. Perilakunya kita benci, tapi bukan orangnya. Betul. Karena dia buat dosa, kita juga buat dosa, kita juga banyak dosanya. Betul. Sebagaimana dia juga buat dosa. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengajarkan pada kita itu penuh cinta, penuh kasih sayang. Penuh cinta, penuh kasih sayang.